Hai guys, jumpa lagi di Macamanga. Kali ini gue mau review komik JoJo Bizarre Adventure terbitan Viz Media. Ya, terbitan Viz Media berarti bahasa Inggris ya. Gue juga bakal bandingin sama yang terbitan Indonesia yang baru aja diterbitin sama Level Comic. By the way, gue itu nggak punya fisiknya ya, yang terbitan Indonesia, tapi gue udah lihat dari YouTube orang lain, gue udah lihat dari Instagramnya, dan gue udah ke Gramedia lihat gitu ukurannya gimana. Jadi overall gue tau lah segimana perbandingannya dibanding komik yang versi Viz Media ini, oke? Yuk kita bandingin sekarang. Nah oke ya, ini versi Viz Media. Kalau kalian lihat dari covernya itu artworknya udah jelas-jelas beda ya. Kalau yang versi Indonesia itu lebih mirip sama yang versi Jepangnya. Dia itu ngasih gambar si Jonathan Joestar waktu udah cukup dewasa. Kalau ini masih pelajar kayak kalau dari pengamatan gua. Dan lihat tuh ada namanya Jonathan Joestar. Nice banget itu ya, covernya ada simbol-simbolnya. Jadi gua bilang covernya sih bagusan yang versi Viz Media ya, tapi yang versi Indo juga nggak bagus, itu bagus juga. Nah terus ini bagian punggung bukunya kalian bisa lihat nih, JoJo part 1. Ini kalau ditaruh di rak buku bener-bener mantap sih, cakep banget itu. Kalau disusun kalian punya serinya lengkap, bagus gitu. Dan cover belakangnya ini yang paling berbeda ya. Cover belakangnya itu kalau yang komik Indonesia itu biasanya selalu ada rangkuman cerita, dan menurut gue itu nggak guna, karena siapa sih yang baca rangkuman cerita komik di cover belakang? Ya gue sih nggak tahu dengan kalian. Dan kalau yang versi Viz Media gitu, ini kan udah jelas gitu artworknya, Dio Brande, villain di JoJo Bizarre Adventure ya. Nah, di sini ada harganya $20, kalau di kursnya rupiah sekitar 300 ribuan lah pokoknya intinya. Dan emang segitu harganya kalau kalian sekarang mau ngimpor ini. Kalau dibandingin sama versi Indonesianya, versi Indonesia itu harganya 80.000, dan bisa gue bilang beda jauh, tapi buat ukuran komik Indonesia 80.000 itu mahal ya. Jadi saran gue buat kalian itu, kalau kalian mau koleksi yang versi Indonesianya, kalian tungguin sampai toko buku tersebut ada diskon gitu ya. Jadi hal yang paling membuat si versi Viz Media ini menang adalah, lihat nih, covernya itu ini hardcover ya guys ya. Ngomong-ngomong ini bukunya udah gue sampul ya. Aslinya sih nggak ada sampul Mika kayak gini. Jadi ini gue selalu nyampul buku komik gue pakai sampul Mika gitu ya. Jadi aslinya nggak ada sampul Mika. Nah itulah. Sekarang kalau dibandingin sama yang versi Indonesia ya. Versi Indonesianya itu ukurannya 18 x 13 cm. Dan itu adalah sama seperti dengan ukuran komik ini ya, Fist of the North Star. Jadi kalau kalian bandingin size-nya, nah kira-kira segini lah gitu ya. Jadi versi Viz Media ini emang lebih mahal, tapi ingat ya, kalian dapat ukuran yang lebih besar dan ya hardcover tuh. Tebelnya sih bisa dibilang kayaknya hampir sama ya, soalnya kualitas komik Indonesia yang premium itu gue bilang kertasnya udah bagus banget, udah bisa nyaingin kertas yang terbitan Viz Media. Jadi itu salah satu yang gue suka dari komik Indonesia zaman sekarang gitu ya. Bagus. Nah, itu kalau dibandingin sama Fist of North Star. Kalau dibandingin sama komik standar, gimana? Nah, komik standar kayak Demon Slayer, Shaman King tuh jauh-jauh lebih besar ya. Kalau tadi Fist of the North Star kan emang ukurannya besar tuh. Tebalnya juga tuh. Tebalnya lebih tebal Shaman King ya, soalnya ini bisa dibilang cuma satu volume setengah gitu kalau JoJo. Oke. Nah, itulah pembahasan buat cover. Sekarang kita bahas tentang isinya ya. Yang paling mencolok itu, nah, tuh ada artwork. Bagus banget ini ya sentuhannya ya. Nah, ini dia. Lihat. Ini kertasnya itu kertas kayak buat majalah gitu ya. Lux gitu. Jadi, apa tuh namanya? Ya enak kelihatan kesannya, kesan mewah, dan seperti yang kalian lihat di sini full color ya. Dan setahu gue itu yang versi level komiknya itu nggak full color. Dan ayo kita lihat. Nah, ngomong-ngomong masalah konten ya, di yang versi Viz Media ini, di buku pertamanya itu cuma 11 chapter, sedangkan yang di level komik itu 14 chapter. Tapi kalian semua itu nggak perlu khawatir, karena intinya seri Phantom Blood ini bakal tamat dalam 3 volume. Ya, gitu. Jadi sama-sama aja. Nanti kalian bisa lihat nih,
sekarang, bukan nanti deh. Eh, di volume 2 sama 3-nya yang versi Viz, ya, volume 2 sama 3-nya itu lebih tebal gitu. Jadi kalian jangan mikir, oh yang versi Viz-nya bakal jadi 4 buku. Enggak, karena mereka kompensasi chapter di volume 1 ini dikompensasi ke volume-volume selanjutnya. Jadi sama intinya bakal tamat dengan 3 volume ya. Itu yang buat Viz Media. Nah, halaman pertama, seperti yang kalian lihat, ini di Indonesia itu gue cukup terkagum-kagum ya. Gue kira ini bakal disensor loh. Karena, ya sorry aja kalian bisa lihat ini bagian. Nah ini biasanya disensor, tapi mungkin karena mereka terbitin di level komik, mereka nggak disensor. Jadi ya gue puji juga sih, mantap sih sekarang. Soalnya buat apa kalian ngasih komik rating 18+, tapi kalau masih disensor juga gitu. Dan ini menurut gue emang nggak parah, cuma kan kalian tahu sendiri. Gitu. Dan ya, full color. Lihat, nggak semuanya full color, cuma 3 halaman pertama ya. Tapi seudah full color ini, si bukunya itu menarik ini ya. Lihat, ini sentuhan si Viz Media sendiri. Jadi ada warna oranye, hitam, putih gitu. 3 warna aja nya, 3 color ya bisa dibilang. Tuh, kalian bisa lihat ya. 3 warna tuh. Yang kayak gini juga di versi Indonya nggak disensor, walaupun emang cukup sadis. Dan ya bagus juga gitu. Gitu ya. Tapi yang 3 color ini juga cuma bertahan 1 chapter. Nah, sesudah chapter 1, yang versi Viz Media ini jadi hitam putih seperti biasa ya. Tapi it's okay gitu, gue nggak masalahin gimana. Nanti di tengah-tengah, tuh, di volume 2 ya harusnya. Bukan di volume 2, kan ini kan Bunkoban ini 2 volume dijadiin 1 atau gimana gue nggak tahu. Nah, di bagian tengahnya jadi berwarna lagi tuh. Ini berwarna gini nice banget ya, soalnya gambarnya Jojo itu bagus, jadi dengan berwarna gini jadi kontrasnya kelihatan gitu. Itu yang bener-bener gue suka sih. Gitu. Tapi hitam putih pun oke gitu. Gitu ya. Nah, terus ini tadinya juga gue kira ini, nah ada adegannya si Dio ngerebut ceweknya si Jonathan. Ini gue kira bakal disensor, taunya kagak. Jadi sekali lagi gue puji, terima kasih Level Komik ya, nggak ngesensor gitu. Bagus banget terbitan kalian kali ini, gue puji. Ya, intinya begitu deh buat komik Jojo. Jadi kan udah gue bilang tadi ya, ini bakal terbit dalam 3 volume. Versi Indonesia juga sama 3 volume. Seudah versi Phantom Blood ini bakal dilanjutin lagi sama yang namanya Battle Tendency ya. Itu terdiri dari 4 volume. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Ya, ini gue suka banget. Dan ada juga yang part ketiga ya. Cuma yang part ketiga gue belum melengkapin. Itu juga bakal sama kayak yang versi Level Komik ya, 10 volume. Cuma yang versi impornya gue baru koleksi sampai nomor 3 gitu ya. Karena ya mahal, jadi gue belinya nggak tiap bulan rutin gitu. Cuma nyicil-nyicilan gitu, nabung dikit-dikit, ketika udah kekumpul baru gue beli gitu ya. Ya begitu deh guys, gue harap ini membantu kalian ya buat mikirin apakah layak dikoleksi nggak sih ini yang versi Viz Media atau kagak gitu. Jadi sekarang kita sampai kesimpulan ya, menurut pendapat gue apakah kalian harus koleksi. Menurut gue versi mana sih yang kalian harus koleksi? Kalau kalian tanya pendapat gue, kalian harus koleksi yang mana, jelas ya itu semua bergantung dari budget kalian. Kalau kalian punya budget lebih dan suka sama franchise Jojo Bizarre Adventure, gue sih bener-bener sangat merekomendasikan beli yang versi Viz ya. Kenapa gitu? Kenapa? Karena ini layak dikoleksi. Kalau kalian bandingin terbitan komik lain ya, contohnya Demon Slayer yang versi Alex sama Demon Slayer yang versi Viz Media, itu menurut gue beli yang lokal. Karena dengan membeli yang versi Viz, kalian sebenarnya nggak dapat apa-apa yang ekstra gitu. Sama aja bukunya soft cover, artworknya begitu gitu. Kertasnya juga kan kalau yang versi Alex sekarang udah premium, jadi nggak ada gunanya kalian koleksi yang versi Viz. Cuma kalau masalah Jojo ini, bener-bener gitu. Ya, kalian dapat buku cover, dapat halaman berwarna, beberapa. Jadi ini bener-bener sesuai dengan harganya gitu. Gitu ya, jadi menurut gua kalau kalian penggemar Jojo,
koleksi yang Viz Media. Dan kalau gue sendiri itu gue cuma bakal beli yang versi Viz kayaknya cuma sampai yang part 3. Karena menurut gue part 3 Stardust Crusader itu adalah part JoJo terbaik ya. Mulai part 4, part 5 itu masih oke, tapi gue kurang greget gimana gitu. Yang part 5 gue denger bagus sih, cuma gue belum sampai part 5 ya. Part 6 dan selanjutnya gue nggak tahu karena gue belum baca sama sekali ya. Gitu deh. Jadi ya nanti gue beralih gitu ke versi level komiknya ketika udah sampai part 4. Gitu sih rencana gue. Jadi ya secara overall ini adalah salah satu komik Viz Media yang gue saranin kalian koleksi ya. Karena kualitasnya itu benar-benar bagus dan berbeda jauh di atas versi Indonya. Gue nggak bilang versi Indonya jelek, versi Indonya juga itu sangat-sangat bagus ya menurutku ya. Good job buat level komik. Gitu. Ya cuma ya saran gue jangan koleksi dua-duanya gitu karena sayang aja gitu. Soalnya versi Indo itu juga nggak murah. Gitu. Gue itu penggemar komik dan kolektor. Tapi kalau suruh beli dua versi sekaligus asanya buang-buang duit ya. Jadi pilih gitu yang mana. Kecuali yang versi Indonya benar-benar murah atau gimana, baru mungkin gue mempertimbangkan untuk koleksi dua jenis itu gitu. Cuma kalau buat JoJo, komik Indonya juga udah mahal, jadi ya pilih baik-baik ya. Oke, terima kasih udah nonton. Pastiin kalian like video ini kalau kalian suka dan berguna buat kalian. Dan juga subscribe biar gak ketinggalan info tentang manga, anime, dan komik gue yang lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.